Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan kerana sudah terlalu rindu, dia ngebatin kamu sepanjang waktu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba menyelami emosi terdalam seseorang yang sering ngebatin kamu. Apakah dia melakukan ini kerana sudah terlalu merindukan dirimu? Okey, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah seseorang ini? Kerana sudah terlalu rindu kepada kamu, sering ngebatin dirimu. Siapakah dia? Seseorang yang sering ngebatin kamu. Siapakah orang ini? Nah, mungkin kalian di sini dapat merasakan energi dia ya. Ketika seperti energinya, cuba menghubungi energi kamu. Kita cuba lihatkan di sini siapakah orangnya. Wow, teman-teman, di sini ada Ace of Heart. Kartu pertama ya, seolah-olah sudah menjelaskan ya, mengapa orang ini sering ngebatin kamu. Orang ini penuh dengan perasaan, teman-teman, penuh dengan feeling, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan kerinduan, sering memikirkan kamu. Dalam arti kata lain, orang ini orang yang pakai hati, memakai emosinya. Maka tidak hairan teman-teman ya, mengapa dia seseorang yang sering ngebatin kamu. Saya menangkap orang ini ya, seperti sudah menyerahkan hatinya kepada kamu. Hati yang berhasil ya kamu miliki, seperti itu ya. Kartu kedua teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang sering kecewa banget ya. Saya tidak tahu, beberapa di antara dia di sini ya, orangnya melankolis ya. Melankoli. Jikalau sedih itu berpanjangan, sering merasakan kesepian, tidak ada orang yang memberikan perhatian, atau mungkin kombinasi kedua kartu ini mengindikasikan seseorang yang sama ada memiliki keluarga ya ataupun tidak, dia sering merasakan tidak ada orang di sekitarnya. Senang ataupun susah perlu ditanggung sendiri. Orang yang bertanggung jawab ke atas dirinya sendiri. Nah, di sini ya, ada kesulitan daripada segi keuangan yang sering membuatkan dia ya merasakan selain daripada mengandalkan dirinya, tidak ada orang lain yang membantu. Ketika mengalami kesulitan, kesendirian, ditinggalkan, itu semua ditanggung sendiri. Ini yang sedang dia rasakan detik ini, teman-teman. Nah, maka mempunyai waktu yang terluang seperti ini ya, netting, berpikiran negatif, maka sudah pasti dia akan ngebatin kamu. Di sini seseorang yang sedang merisaukan kondisi keuangannya. Kondisi keuangan yang jatuh bangun, dan dia seperti sudah agak lelah ya, berdepan dengan perkara yang serupa hampir setiap hari. Kita lihat lagi teman-teman ya. Banyak memikirkan kondisi keuangan. Bagaimanakah untuk makan keesokan harinya, semua itu dipikirkan. Okey teman-teman, di sini Ten of Clubs mengindikasikan seseorang yang menanggung beban yang cukup berat. Nah, tetapi walaupun sedemikian rupa, walaupun bebannya berat setiap hari ya, dia tetap akan memperlihatkan ciri-ciri kebahagiaannya kepada orang sekitar. Ini untuk menutupi kartu pertama dan kedua ini. Bebannya berat ya, tanggungjawabnya banyak. Dia terpaksa menutupi ini dengan memperlihatkan yang dia baik-baik sahaja. Jikalau kamu lihat kepada orang ini ya, seolah-olah dia tidak ada masalah. Dia menjalankan hidupnya dengan begitu baik saja, tetapi jauh di dalam hatinya banyak tanggungjawab, banyak beban. Sama ada dia bertanggung jawab ke atas dirinya sendiri ataupun terpaksa menanggung ya beban keluarga, orang tua dan sebagainya. Nah, walaupun beban itu agak berat, orang ini memiliki determinasi yang cukup luar biasa dan seperti akan melanjutkannya, meneruskan segala upaya dan usahanya hanya untuk meneruskan hidup ini. Kita lihat lagi di sini ya, Seven of Clubs. Teman-teman, sebenarnya ya orang ini ya, dia juga merupakan orang yang agak tertutup.
Dia merasakan segala sesuatu itu perlu diperjuangkan seperti saya katakan tadi, seorang diri. Banyak rintangan, banyak halangan yang perlu dia tempuhi yang datang bertubi-tubi. Setelah ini selesai, datang yang lain lagi. Setelah yang ini selesai, datang lagi hal yang lain. Bertubi-tubi dia terpaksa menghadapi segala rintangan yang ada dan terpaksa berjuang sendirian. Saya menangkap entah kenapa dari tadi dari kartu yang pertama ini teman-teman. Orang ini sentiasa merasakan kekosongan, jiwa yang kesepian, tidak ada orang yang membantu. Susah ataupun senang perlu ditanggung sendiri. Maka ini menjadikan dia orang yang sangat tertutup. Dia percaya teman-teman, tidak ada orang lain yang dapat dia andalkan selain daripada dirinya sendiri. Maka terbiasa setiap hari dengan kondisi yang begini membuatkan dia percaya dia hanya boleh mengandalkan dirinya sendiri. Detik ini saya menangkap mungkin juga orang ini sedang menghindar dari kamu. Mungkin kalian sedikit komunikasi atau tidak berkomunikasi. Dan dia menjadi orang yang seperti kamu mulai merasakan tidak mengenali dia ini siapa. Menutup diri. Tetapi orang ini ngebatin kamu untuk memberitahu kamu kesukaran, kesulitan yang sedang dia hadapi. Yang dia perlu tanggung semua ini seorang diri. Nah ini message yang ingin dia hantarkan melalui sikap dia yang sering ngebatin kamu. Saya juga menangkap teman-teman beberapa di antara dia ketika ngebatin kamu ingin beritahu kamu walaupun kondisi hubungan kalian agak berat, dia tetap bertahan. Seperti itu dia tetap cuba mengekalkan posisi dirinya di hati kamu. Nah detik ini teman-teman, saya menangkap ada kekecewaan di hatinya Di sini keluar juga kartu ini Three of Spades yang mengindikasikan ada kekecewaan, disappointment, kehampaan. Sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan di hatinya. Mungkin perubahan yang kamu berikan. Dia mulai merasakan kamu ini sakit hati banget dengan dirinya. Kamu ini lelah dengan dirinya dan kamu sudah mulai berputus asa untuk meneruskan hubungan ini. Tetapi walaupun dia menyedari hakikat ini ketika ngebatin kamu, dia tetap ingin seperti memujuk kamu, mempertahankan kondisi hubungan kalian. Biarlah semua orang meninggalkan dia, tetapi dia tidak mahu kamu pergi meninggalkan dirinya. Nah ini yang saya tarik daripada energi kartu-kartu ini Bottom of the deck di sini teman-teman. Saya menangkap seseorang yang sama ada sepantaran. Usianya mungkin tidak jauh berbeza dari usia kamu. Atau dia seorang yang sudah agak berusia. Matang dari segi emosi. Orang yang mengandalkan logika. Orangnya bijak. Orangnya penyendiri. Orangnya seorang problem solving. Dan dia sangat menyukai kebebasan dan privasinya. Orang ini juga teman-teman orang yang sangat bijak untuk mendapatkan idea-idea. Dia seorang yang mempunyai ide yang bernas, sering mengandalkan logika ketimbang perasaan. Tetapi detik ini sepertinya sedang benar-benar feeling memikirkan kondisi keuangannya yang tidak dibantu dan kesepian kerinduan terhadap diri kamu. Orangnya tegas teman-teman. Sangat-sangat tegas nampak serius, seperti sukar untuk bercanda dengan dirinya. Orangnya tegas. Tetapi orang ini ketika nyaman berbicara dengan kamu jikalau dia sudah nyaman berbicara dengan kamu, wow, banyak yang akan dia ceritakan. Nah ini ciri-ciri energi orang ini. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan ciri-cirinya dengan lebih terperinci lagi Ini hanyalah sebagai garis kasar energi si dia, seseorang yang sedang ngebatin kamu. Okey guys, kita lihatkan lagi. Pertanyaannya, kenapakah dia sering ngebatin kamu? Pertanyaannya, mengapakah dia sering ngebatin kamu? Wow, teman-teman, kerana orang ini memiliki gejolak perasaan yang cukup besar untuk kamu Dia orang yang malu-malu ketika dia terlihat begitu mengejar kamu mukanya akan jadi merah begini. Orang ini malu tetapi memiliki hasrat yang cukup besar di hatinya untuk kamu. Nah, mengapakah dia ngebatin kamu? Kerana dia merasakan detik ini tidak ada tindakan apa-apa yang hadir daripada kamu kepada dirinya. Nah, mungkin sebelum ini kalian akan terhubung lewat chatting, textingan tetapi detik ini dia merasakan seolah-olah kamu membatasi pergerakan dan tidak ada sebarang tindakan daripada kamu. Maka dia terpaksa bertindak dengan ngebatin dirimu. Nah, orang ini teman-teman, dalam diamnya, dalam kondisi pasifnya, dalam kedinginannya, dalam keadaan kakunya, dia sebenarnya memiliki hasrat yang cukup luar biasa untuk kamu. Ketika dia berimajinasi ataupun melamunkan sesuatu,
Perkara yang paling seksi, yang paling tampan itu, yang akan hadir ke kepalanya, di benaknya adalah kamu. Maka orang ini ya memiliki hasrat yang cukup besar, keinginan yang luar biasa terhadap dirimu. Tetapi dia ini ya malu-malu mahu. Kondisi yang dia tunjukkan kepada kamu itu seperti mengawal diri, mengontrol perasaannya, mengendalikan dirinya dengan baik, tetapi jauh di dalam hatinya begitu bergoncang ya dengan kuat sekali. Orang yang benar-benar ya tertarik banget sama kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia sering ngebatin kamu. Okey teman-teman, sementara dia sering ngebatin kamu ya, kita lihatkan pula dari pihak kamu ya. Apakah kamu bisa merasakan energinya ketika dia ngebatin kamu? Apakah kamu bisa merasakan energinya? Wow, di sini dua-dua kartu ace ya. Di sini ada ace of spade. Beberapa di antara dia teman-teman ini bukan sekadar berhasrat ya. Perasaan ini mungkin semakin menguat ya akhir-akhir ini. Perasaan yang mulai bertumbuh ketika kamu tidak berkomunikasi, ketika kamu mulai menjauh ya, perasaan ini bertumbuh kerana ada kartu ace. Sementara di pihak kamu pula teman-teman ya, wujud sebuah pemikiran ya, sama ada telah memutuskan dia. Beberapa di antara kamu melakukan itu ya, memutuskan hubungan, memutuskan komunikasi dan mulai bertindak tegas. Saya menangkap teman-teman kerana ada dua kartu ace di sini ya, mungkin beberapa atau tiga kartu ace di sini ya, ace of club, ace of heart dan juga ace of spade yang mengindikasikan mungkin ya beberapa di antara kalian ini masih lagi hubungan baru di tahap pendekatan atau mungkin ya dalam lingkungan 6 bulan ke atas baru mengenali orang ini. Di sini teman-teman, kamu memang memikirkan dia. Tetapi beberapa di antara kamu memikirkan dia kerana kamu sudah decide mengambil keputusan untuk memutuskan koneksi ini. Kamu seperti lebih mengarahkan energi kamu ya kepada fokus yang lainnya. Jelas terlihat di sini ada penegasan dari kamu yang mulai sakit hati, dikecewakan banget ya, benar-benar dihampakan, bertindak untuk memutuskan koneksi ini. Jelas terlihat memutuskan komunikasi dan kemudiannya bertindak pergi, sama ada ini diutarakan ataupun tidak. Apakah kamu memikirkan dia? Yes. Kamu sangat memikirkan dia. Pasti memikirkan seseorang yang kita putuskan ya, kerana kamu yang mengambil keputusan ini untuk memutuskan dia. Maka ketika kamu yang bertindak, kamu akan kepikiran dia. Apakah tindakan ini tepat? Apakah kamu melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak hati kamu? Atau kamu melakukan ini kerana berlandaskan kekecewaan? Apapun pertanyaan itu, ini membuatkan kamu sangat terfokus ke arah dirinya. Tetapi entah kenapa teman-teman, walaupun energi di kartu ini banyak ya, tetapi saya menangkap dengan jelas ya, bersebelahan dengan Three of Spade. Ini jelas-jelasan teman-teman. Kamu yang sudah benar-benar nekat memutuskan dia. Bottom of the deck di sini. Wow. Kamu juga tidak pasti ya, sama ada tindakan ini patut dilakukan ataupun tidak. Ada yang berbelah bagi. Ingin ditinggalkan, merasakan kesakitannya. Tidak ditinggalkan, lebih sakit lagi. Saya tidak tahu ya, kamu sedang cuba menganalisa kondisi kamu dan di sini saya menangkap seperti ada yang telah pergi memutuskan tetapi masih lagi memikirkan orang ini. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, orang ini bukan tidak mahukan kamu, tetapi dia seorang yang cenderung menghindar atas alasan-alasan yang tertentu. Nah, kamu sesuaikan. Apakah hubungan kamu ini hubungan yang tidak dicampur adukkan dengan campur tangan orang lain? Jikalau itu bukan kondisinya, mengapakah dia sering menghindar kamu? Ataupun kalian mungkin ada perbezaan? Di sini teman-teman, walaupun dia menghindar kamu ya, terpaksa menutupi sesuatu, tidak bersikap seperti benar-benar jujur ya, completely honest dengan kamu, dia masih lagi peduli. Masih lagi peduli, untuk menghindar juga agak sukar bagi dirinya. Seperti itu ya. Ini mungkin energi dia, ini mungkin energi kamu. Tetapi yang pasti teman-teman ya, saya menangkap seperti ketika dia mengetahui ya, kamu memiliki perasaan yang serupa, ada persamaan. Dia mulai seperti agak ragu-ragu dengan perasaannya sendiri. Apakah dia mampu memberikan kamu kebahagiaan itu nanti? Kerana energinya di sini ya, 3 kartu pertama ini agak berat guys. Kartu keempat memperlihatkan dia terpaksa berjuang sendiri. Nah, jikalau dia tidak mampu untuk menampung hidupnya, bagaimana dia mampu untuk menampung hidup kamu? Nah, ini sesuatu yang dia pikirkan. Padahal jauh di dalam hatinya, dia sangat menginginkan kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihat lagi di sini ya. Dengan lebih terperinci lagi teman-teman.
Seperti apakah ciri-ciri dia? Seseorang yang sering ngebatin kamu. Dengan lebih detail dan terperinci lagi, seperti apakah ciri-ciri seseorang yang sering ngebatin kamu? Entah kenapa teman-teman ya, dari tadi ya, saya menangkap orang ini ya sebenarnya bukan baru-baru ini sahaja ngebatin kamu. Mungkin baru-baru ini wujud perasaan yang lebih bertumbuh ya, tetapi ngebatin kamu sepertinya sudah dilakukan ya untuk beberapa waktu. It's been quite some time seperti itu teman-teman ya. Kita lihatkan lagi ciri-cirinya dengan lebih terperinci. Siapakah dia? Seseorang yang sering ngebatin kamu sepanjang waktu. Okey. Wow, di sini ada kartu Sun teman-teman. Orang ini orang yang bersikap seperti dia sering memperlihatkan ya kebahagiaan, senyum di hati, senyum di bibir, senyum di matanya ketika dia bertemu dengan kamu. Dia sukar untuk membohongi perasaannya. Ini sentiasa terbuka ya. Ketika dia mendekati kamu ya, kamu akan dapat merasakan dia benar-benar sangat happy untuk ketemu kamu, mungkin melalui video call itu ya. So happy to see you. Dan dia orangnya cukup optimis, orangnya hangat, orangnya cukup positif, dan orangnya seperti seseorang yang menjauhkan diri daripada hal-hal yang negatif. Seseorang yang berjiwa keanak-anakan, dan saya menangkap dia seseorang yang agak aktif teman-teman ya. Dia mungkin orang yang sangat menyukai cuaca panas ketimbang cuaca dingin. Orangnya juga mungkin aktif di siang hari, tetapi saya menangkap dengan kamu ya, dia adalah orang yang bersikap terbuka. Nah, benar ya, orang yang berjiwa keanak-anakan memiliki harapan yang cukup besar. Orang ini berharap dengan kamu. Berharap kamu akan berikan dia perhatian, berharap yang kamu ini akan menyayangi dirinya, dan dia seperti menantikan ini dari diri kamu. Ketika tidak mendapatkan, dia akan mulai bertindak dengan ngebatin kamu. Beberapa di antara dia teman-teman ya, ada juga beberapa di antara dia yang usianya mungkin jauh lebih muda dari kamu. Jikalau usianya tidak lebih muda, dia berjiwa keanak-anakan, orangnya manja, orangnya lembut, orangnya malu-malu mahu. Okey teman-teman, di sini ada the High Priestess. Saya menangkap energinya yang cukup bijaksana. Orang ini orang yang berilmu pengetahuan, berpendidikan tinggi. Mungkin beberapa di antara dia ini ya, pendidikan yang cukup tinggi. Orang yang berpelajaran ya, dan dia orang yang mengandalkan intuisi. Nah, sekali lagi, ketika keluar menjadi High Priestess ini, sebagai kartu di tengah ya, ini menjawab ke tema hari ini. Seseorang yang sering ngebatin kamu memang sudah dia lakukan sejak sekian lama. Seseorang yang sebenarnya sudah tahu segala isi hati kamu, isi pikiran kamu, tetapi bertindak untuk memilih mendiamkan sahaja. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Tetapi dia seorang yang suka mengobservasi, observant person ya, suka memerhatikan kamu, mempelajari tingkah laku kamu, bahasa tubuh kamu, dan dia tahu apa mahunya kamu. Tetapi di sini demi menjaga perasaan kamu teman-teman, dia cenderung mendiamkan banyak perkara. Seperti menimbang-nimbang ya, apakah ini perlu diutarakan atau tidak, kerana hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah menghampakan kamu. Walaupun itu mungkin sudah terjadi ya. Saya menangkap dia merasakan di intuisinya perubahan apapun yang kamu berikan. Sama ada kamu putuskan ya dari segi komunikasi, memutuskan hubungan, atau tidak lagi begitu memfokuskan ke arah dirinya. Semua itu dapat dia rasakan melalui the High Priestess. Maka dia terpaksa ngebatin kamu. Orangnya teman-teman ya bisa merasakan sesuatu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, wow, sudah ada the High Priestess. Di sini pula ada the Moon. Wow, ini kedua-dua kartu ini jikalau dikombinasikan ya, seseorang yang begitu misterius. Salah satu daripada ciri-ciri kemisteriusan si dia ini adalah orang yang akan ngebatin kamu. Dalam diam teman-teman ya, walaupun dia memperlihatkan sisi yang tidak jelas daripada dirinya, seolah-olah tidak mencintai kamu, tidak memperhatikan kamu, tetapi this feeling goes really deep. Perasaan itu sangat dalam sekali. Orang ini memendam segala perasaan yang dia miliki untuk kamu. Apakah ada cinta yang sembunyi-sembunyi di sini di antara kalian? Nah, kalian perlu sesuaikan readingan ini dengan kondisi masing-masing ya, kerana ini bacaan umum yang menarik energi banyak orang. Tetapi dengan hadirnya the Moon bersebelahan dengan the High Priestess, saya menangkap dia banyak memendam perasaan, memendam rasa, memendam rindu, memendam segala hasrat di hatinya
untuk kamu. Jikalau tidak bisa untuk diungkapkan, maka dia terpaksa ngebatin kamu dengan harapan kamu dapat menangkap segala sesuatu yang dia gagal untuk ungkapkan. Detik ini teman-teman, dia sangat merindukan kamu ya. Memikirkan cara mengapa dia begitu lama ya didiamkan oleh kamu. A very quiet situation. Kondisi yang begitu tenang, kondisi yang begitu diam. Dan dia bertanyakan ini di mendanya. Mengapa kamu sudah begitu lama mendiamkan dirinya sehingga detik ini dia merasakan sangat-sangat kehilangan dirimu? Wow teman-teman, terlintas di pikirannya ya, apakah dia perlu menurunkan keegoannya, memberanikan dirinya, melembutkan hatinya, kurangkan keras kepala itu ya, untuk come to the center with you. Terlintas di pikirannya, demi menyelamatkan hubungan ini ya, dia perlu bertahan dengan cara menurunkan egonya. So amazing ya, kartu di tengah ketiga-tiganya Major Arcana. Seseorang yang memiliki niat, keinginan di hati sebenarnya ya, untuk memiliki kamu dan ingin memiliki hubungan jangka panjang. Orang ini orangnya sangat penyabar teman-teman, tetapi yang melelahkan dia keras kepala. Nah, dia juga mungkin seorang yang pengontrol ya. Orang ini dapat mengontrol orang sekitarnya, termasuk orang yang dia cintai itu seperti puppet. Dia dapat mengontrol orang dan dia dapat menakluki orang sekitarnya. Di sini terlintas di pikirannya ketika di saat merasakan kehilangan kamu ya, ada kegelisahan, kebimbangan di hatinya. Apakah dia perlu menurunkan keras kepala dan egonya? Jikalau tidak, dia pasti akan kehilangan kamu. Orang ini teman-teman ya, ada sesuatu yang perlu saya bincangkan di sini yang berkaitan dengan keberanian. Detik ini ya, saya menangkap bersebelahan strength apabila bersebelahan dengan the moon, ini melemahkan kartu strength ini. Seperti ada ketakutan di hatinya untuk benar-benar go all the way out with you. Nah, ini terpulang kepada kalian. Apakah kondisi hubungan kamu dan dia ini memungkinkan? Are you sure tidak melibatkan orang lain? Tidak melibatkan cinta sembunyi-sembunyi? Kerana ketika strength hadir bersebelahan dengan the moon, ini melemahkan kartu ini. Ini membuatkan dia merasakan ragu ya untuk to go all the way out. Seperti ada ketidakpastian, keraguan di dalam hatinya untuk bertindak yang lebih kepada kamu. Ciri-ciri yang lainnya teman-teman, saya menangkap di sini ya, dia seorang yang sederhana, orang yang sangat penyabar seperti saya katakan tadi dan sedang healing. Healing akan perasaan ini ya, sesuatu yang sedang berlaku di antara kalian. Dia terpaksa menghiburkan hatinya sendiri tanpa ada sebarang komunikasi, pendekatan dari kamu ataupun perhatian kamu ya. Dia merasakan seolah-olah apakah ada kesempatan lagi ke depannya untuk memperbaiki kondisi kalian. Sebenarnya detik ini teman-teman ya, saya menangkap dia cuba beradaptasi ya dengan perubahan yang sedang kamu berikan. Cuba menerima kenyataan yang mungkin kamu tidak mahu melanjutkan hubungan ini. Tetapi teman-teman jauh di dalam hatinya, ini sebatas menahan teman-teman. Moon and Temperance, sebatas cuba mengontrol dirinya. The Moon, Strength and Temperance, mengontrol sesuatu yang seperti memaksa diri ya untuk disiplin. Tidak terlalu memikirkan kamu, tidak terlalu merumitkan pikirannya dengan ketika merasakan saat kehilangan kamu. Amazingly, 4 major arcana, 5 major arcana ketimbang 1 minor arcana. So amazing ya. You've got the Sun, the High Priestess, the Moon, Strength and Temperance. Seseorang ya, ciri-cirinya. Ada sedikit indikasi orang ini mungkin pasangan sah kamu sendiri kerana dia memiliki hasrat untuk menjalankan hubungan jangka panjang dengan dirimu. Itu kuat banget ya. Tetapi ini seperti niat yang terpaksa ditahankan, pergerakan yang terpaksa ditundakan. Kalian pasti tahu kenapa ya. Okey teman-teman, ini ciri-ciri detailsnya. Kita lihatkan lagi pertanyaan selanjutnya. Bottom of the deck di sini ada Ace of Wands. Kamu dapat kartu ini 2 kali ya. Wow, ini seperti seseorang yang terpaksa menggigit ya. Daun ini kerana sudah kebingungan, kerinduan memikirkan kamu. Ada hasrat untuk memulakan sebuah tindakan baru, tetapi agak ragu-ragu untuk memulakan ini. Apakah tindakan ini akan membantu si dia atau memburukkan lagi keadaan hubungan kalian? Tetapi dia benar-benar ingin bertindak ya. Mungkin ingin mencari kamu secara langsung kerana ini kartu aksi. Ini bukan kartu emosi.
Terlintas di benaknya ya, apakah dia sepatutnya datang terus mencari kamu, bertatapan muka dengan kamu untuk menjelaskan situasi di antara kalian. Okey teman-teman, pertanyaan selanjutnya. Kenapakah dia asyik ngebatin kamu? Pertanyaan selanjutnya, mengapakah dia asyik ngebatin kamu? Sehingga ya energi ini bisa kamu rasakan sebenarnya. Tetapi kalian berdua memilih untuk mendiamkan. Mengapakah dia sering ngebatin kamu? Wow, di sini ada Knight of Wands, teman-teman. Benar apa yang saya katakan tadi ya. Seseorang yang mencari cara, mencari jalan, sudah agak kelam kabut detik ini ya. It's like keadaan yang agak huru-hara ya. Bertindak dengan terburu-buru, ingin datang mencari tahu. Dia tahu teman-teman, jalan itu masih belum terbuka untuk dirinya. Tetapi dia ingin mewujudkan jalan itu. Kerana sudah kurang sabaran ya, keluarnya kartu Knight of Wands ini. Di atasnya ada The Sun. Nah, pasti kamu merasakan ini happy-happy ya. Tetapi menurut saya ya, ada sesuatu yang membuatkan dia ingin bertindak mencari kamu. Kerana dia ingin mendapatkan solusinya. Itu yang pertama. Yang keduanya, cahaya matahari ini selalunya panas, teman-teman. Ada rasa panas di hatinya detik ini kepada kamu. Kemarahan, frustasi, rasa geram, penasaran, ingin tahu mengapa kamu sudah lama mendiamkan dirinya. Maka dia ngebatin kamu. Dia perlu datang sendiri untuk menyelesaikan isu ini. Kita lihat lagi teman-teman. Mengapakah kebelakangan ini dia sering ngebatin kamu? Apakah lagi alasannya? Okey, di sini ada The Magician. Wow, benar ya? Kartu komunikasi, planet Mercury. Orang ini ingin kembali ketika dia gagal mendapatkan perhatian kamu, dia ingin kembali memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Dia tidak boleh kehilangan harapan ini kerana menurut dia kamu adalah soulmate-nya dia, orang yang dia cari. Bukan mudah teman-teman untuk kita ya memikat seorang magician. Tetapi ketika seorang magician yang terpikat kepada kamu, itu lain ceritanya. Bayangkan teman-teman ya, untuk kamu memikat seorang magician, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi ketika kamu berjaya memikat hati seorang pesulap, wow, kamu yang ada magicnya. Dia menyedari ya, kamu adalah cinta sejatinya. Dia nyaman ketika berbicara dengan kamu, kamu memahami kehendak hatinya. Ketika kalian ada obrolan ya, ini nyambung sekali. Ketika dia sudah tidak mendapatkan perhatian kamu, dia perlu ya memulakan sebuah komunikasi. Pelbagai cara yang dia guna di sini teman-teman untuk memanifestasikan kamu kembali, tetapi detik ini ya dia masih mempertikaikan tindakannya. Apakah tindakannya ini akan berhasil? Ini yang dia pikirkan. Mengapakah dia sering ngebatin kamu? Wow. Di sini kerana dia sudah kelelahan menanti sebuah komunikasi dari dirimu. Di sini mungkin ada yang memblokir dia atau dia sudah terlupa ya, dia memblokir kamu dan dia ingin mengakhiri kondisi yang tidak berkomunikasi di antara kalian. Kelelahan menanti. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan dan Ramadan sudah pun tiba ya. Maka di sini teman-teman, kelelahan menanti kamu. Menanti dan menanti ini tidak membantu. Dia perlu menamatkan kondisi yang seperti ini dan tidak boleh lagi terus-terusan mendiamkan dirinya. Maka ketika untuk mengakhiri ya kondisi tidak berkomunikasi ini, dia ngebatin kamu. Kartu di atasnya. Okey teman-teman, di sini ada kartu The Hanged ataupun The Hangman ya. Saya menangkap dia mendapatkan pencerahan akhir-akhir ini bahawa dia sudah mulai kehilangan kamu. Mendapat pencerahan yang menceritakan kepada dia, dia akan ditinggalkan sendirian. Maka ini mewujudkan kegelisahan, kebimbangan yang cukup besar di hatinya. Dan dia tidak mahu kehilangan kamu. Kamu tahu kenapa? Orangnya cerewet banget. Sudah menjumpai ya berlian itu, dia tidak mahu menggantikan berlian itu dengan permata yang lain. Maka teman-teman di sini ya, saya menangkap ada sesuatu yang perlu dia korbankan. Mungkin menurunkan egonya, keras kepalanya, sikapnya yang tidak mahu memperlihatkan dia sangat mencintai kamu. Jikalau dia masih tidak mengubah ya, tidak merubah situasi ini, dia bakalan kehilangan kamu. Maka dia perlu melakukan sesuatu ketika wujudnya kesedaran ini. Dan orang ini sangat mencintai kamu. Kamu tahu kenapa? Kerana kamu yang terpilih di antara yang banyak-banyaknya. Kamu ada sesuatu yang really unique about you. Kamu tahu apa? Kombinasi kedua kartu ini. Kamu ini bukan orang yang mudah untuk didapatkan. Maka you drive this person crazy.
Kamu bukan wanita yang datang saja menawarkan segala-galanya. Kamu wanita berkelas, lelaki yang tidak mudah memberikan hati kepada seseorang. Maka ketika dia merasakan untuk mendapatkan hati kamu itu bukan mudah ya, maka dia mencari cara. Energi yang sukar kita dapatkan itu yang akan kita kejarkan. Tetapi jikalau seorang wanita atau lelaki menawarkan terang-terangan, kita tidak mahu barang itu. Kita mahu sesuatu yang mahal, sesuatu yang perlu dikejar, sesuatu yang perlu diupayakan. Menurut dia, dengan kartu moon ini ya, kamu menutup akses. Ketika dia ingin mengenali kamu dengan lebih jauh lagi, kamu tidak memberikan kesempatan itu, membuatkan dia ya wujud penasaran. Tanda tanya, curiosity kills the cat, membuatkan dia semakin ingin tahu. Pasti ada sesuatu yang berbeza dengan diri kamu, sehingga dia bertindak ingin mengenali kamu dengan lebih jauh lagi. Semakin sukar untuk didapatkan, itu yang akan kita cari. Nah, ini yang terjadi. Kombinasi the moon and the hangman. Mengapakah dia sering ngebatin kamu? Teman-teman, kerana orang ini sudah tidak bisa lagi mencari yang lainnya. Di sini juga mengindikasikan seseorang yang memendamkan perasaan. Walaupun dalam energi kelelahan, tidak yakin, tidak mempunyai keberanian untuk bertindak, di sini teman-teman, dia tidak berganjak pergi. Seperti wujud kekuatan di dirinya ketika dia mengimajinasikan kamu, terbayangkan kamu. Kamu merupakan sumber kekuatan di hatinya. Dan dia tidak berpaling ke lain hati. Segala sesuatu itu dia pendamkan. Ada energi kelelahan sebenarnya ya dari orang ini. Kombinasi Ten of Swords, The Hanged Cat dan juga Four of Swords. Ini indikasi seseorang yang benar-benar capek guys. Kelelahan, baik daripada segi mental dan emosinya. Tidak tahu cara bagaimana untuk memikat, memukau hati kamu lagi. Maka terpaksa menggunakan ilmu kebatinan, ngebatin kamu. Dan kamu sebenarnya ya dapat merasakan ini. Tetapi detik ini kamu lebih fokus ke arah mengandalkan logika kamu. Kamu nekat untuk tidak mahu ya melanjutkan atau memutuskan koneksi ini. Tetapi apakah kamu baik-baik saja? Not really. Sakit hati teman-teman, sedih, kekecewaan, disappointment. Mengapakah dia sering ngebatin kamu? The Empress. Seseorang yang memegang hati di dadanya. Nah, kamu lihat kan kartu ini lucu banget ya. So cute. Dia seorang yang benar-benar sangat memuja, menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Tetapi kondisi hubungan kalian ini, kamu perlu kaji lagi ya. Is it with the relationship or is it with you? Sesuatu yang membuatkan dia tidak dapat bertindak. Jikalau hubungan ini memungkinkan, saya tidak merasakannya dengan hambatan yang ada, kalian tidak dapat bernikah. I don't see that. Tetapi saya lebih merasakannya, ini hambatan yang melibatkan mungkin hal-hal lain. Saya tidak tahu teman-teman, ada kalanya kita perlu refleksi diri. Apakah ini ya, hambatan ini dijadikan alasan atau kita merupakan kendalanya? Nah, perlu ya, refleksi diri. Ada kalanya sikap kita, perilaku kita yang membuatkan orang ini pikir ulang. We will never know guys. Jangan hanya menunding jari, menyalahkan orang lain, tetapi ada kalanya kita perlu refleksi diri. Mempelajari daripada kesilapan kita, mempelajari daripada kesilapan orang sekitar kita. Only that, kita akan menjadi orang yang lebih baik. Di sini saya melihat kartu ini teman-teman, mengapakah dia ngebatin kamu? Dia rindu banget sama kamu. Dia sayangkan kamu. Dia melihat kamu sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya. Jikalau ini mantan ya, mantan isteri suami yang sharing anak dengan kamu. Dia melihatkan kamu seperti sosok keibuan, kebapaan yang baik. Dia melihat ke arah kamu sebagai seorang wanita, lelaki yang cukup matang. Tahu bagaimana cara menanggapi si dia. Dia sangat menyanjung kamu. Kamu adalah ratu di hatinya dia. Kamu adalah raja di hatinya dia. Maka ini menyebabkan dia ngebatin kamu. Kamu tahu perasaan ini terpaksa dia tahan teman-teman. Walaupun sudah dalam posisi kelelahan ya, mencari kekuatan itu, ini perasaan yang dia terpaksa tahan. Baik teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck di sini ya. Three of Pentacles. Wow teman-teman. Orang ini masih memikirkan ya, pertalian di antara kalian. Relationship di antara kalian. Kamu tahu ini seperti cinta yang berputik ya, daripada persahabatan. Nah, it's never, how to say this ya, nothing is more beautiful than marrying your own best friend. Saya menangkap orang yang sangat mementingkan relationship, relasi di antara kamu dan dia. Ini seperti cinta yang berputik ya, sebatas daripada teman kantor ya, rakan sekerja. Nah, ketika merasakan ada persamaan,
kerjasama yang baik di antara kalian. Ini yang menimbulkan benih-benih cinta ya di antara kamu dan dia. Dengan hadirnya kartu ini teman-teman, saya juga menangkap energi pertama, memang banyak perbezaan di antara kamu dengan dia. Walaupun kamu dengan dia mungkin saling single, banyak perbezaan. Perbezaan apa saja ya? Usia, agama, kebudayaan, kepercayaan, persefahaman dan sebagainya. Selain daripada itu teman-teman, orang ini seperti dia merasakan ya, banyak lagi yang perlu dibuktikan, diupayakan demi mendapatkan hati kamu. Kerana setakat ini lebih ke arah flirting, teman tetapi mesra. Benih-benih cinta yang akan berputik daripada sebatas pertemanan. Seperti itu ya. Saya menangkap ada sesuatu yang ingin dia buktikan kepada kamu sebentar lagi. Sesuatu yang ingin dia buktikan mungkin melalui aksi, sesuatu yang akan membantu meyakinkan kamu lagi. Nah, detik ini saya menangkap teman-teman ya, orang yang ingin bertemu dengan kamu, merindukan sebuah pertemuan, sangat merindukan kolaborasi ya di antara kalian, sesuatu yang mungkin kalian pernah lakukan bersama seperti itu. Nah, ini yang dia pikirkan, bagian daripada sesuatu yang dia ngebatin kamu. Saya menangkap orang yang akan membuktikan yang dirinya mampu dan dia tidak perlu dibantu terus-terusan oleh kamu, dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita cuba lihatkan ya zodiak yang hadir ke pembacaan kali ini. Di sini hari ini banyak meja arkana ya. Seseorang yang memiliki hasrat yang begitu besar untuk melanjutkan hubungan jangka panjang dengan dirimu. Kita lihatkan. Datang daripada zodiak Leo, Cancer, Pisces. Pisces sebenarnya hadir 2 kali ya, the Moon and juga Page of Cups. Leo juga hadir 2 kali, Sun and the Strength, Sagittarius. Sekali lagi ya, Leo, Pisces, Cancer, Pisces, Leo, Sagittarius. Barisan bawah kita ada Leo, Gemini, Pisces. Wow, Pisces hadir 3 kali ya. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia, Libra dan juga Taurus. Nah teman-teman, saya tidak perlu membacakan zodiak yang tidak hadir ya, tetapi kerana di sini di atas ini kita ada 3 aces. Ace of Club, Ace of Heart, Ace of Spade. Ini mengindikasikan sebenarnya teman-teman hampir semua zodiak ada, cuma didominasikan oleh meja arkana. Nah, Ace of Club di sini mewakili Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Heart mewakili Pisces, Cancer, Scorpio. Ace of Spade mewakili Gemini, Libra, Aquarius. Apakah kita memiliki zodiak elemen tanah? Memang ada. Di sini ada Taurus. Di sini ada Taurus juga ya. Yes, itu saja teman-teman ya. Ada Taurus. Taurus lebih kuat di sini. Seperti itu. Okay guys, kita buka kartu yang seterusnya. Apakah yang dia ingin wujudkan di hubungan kalian sebentar lagi? Nah, ketika dia sering ngebatin kamu ya, pasti ada sesuatu yang ingin dia wujudkan di sini. Maka kita perlu cari tahu, berlandaskan dia yang ngebatin kamu hampir setiap hari, apakah yang ingin dia wujudkan di hubungan kalian sebentar lagi. Wow, di sini ada book. Woman. Wow, sekali lagi ada kartu Moon you guys. Saya menangkap teman-teman, orang ini sudah terlalu rindu banget sama kamu sebenarnya. Tetapi di sini dia merasakan kamu orang yang begitu mesra, begitu ramah, sering bercerita. Suddenly tiba-tiba menjadi orang yang cukup sukar ya untuk dijangkau. Seperti kamu menjadi orang yang tertutup. Menurut dia kamu menjadi orang yang semakin tertutup, semakin misterius. Sehingga membuatkan dia penasaran, tercari-cari. Mencari cara untuk menjangkau kamu kembali dan ini bukan mudah. Kerana dia dapat merasakan kamu membina batasan. Seperti kamu bersikap dingin teman-teman. In other word ya, kamu bersikap dingin, tidak mahu melayan, tidak mahu lagi memberikan perhatian. Kamu lebih fokus ke arah diri kamu. Dan dia merasakan sangat kehilangan kamu detik ini. Sebenarnya dia mencari cara untuk menjangkau kamu kembali. Kerana sudah ada perasaan yang terlalu rindu. Ini yang akan dia lakukan sebentar lagi. Tetapi kartu ini juga menceritakan yang kamu menjadi sisi yang cukup misterius, semakin tertutup. Apakah lagi yang akan dia lakukan? Crossroad teman-teman. Masih berada di persimpangan ya. Untuk cari kamu atau tidak? Untuk bertindak atau tidak?
Seperti saya katakan tadi ya, ada kegelisahan, keraguan, ketakutan di hatinya. Takut apa guys? Takut kamu tolak, takut kamu reject, takut kamu tidak lagi memiliki perasaan cinta itu kepada dirinya. Nah, ini yang ditakut di sini. Tetapi saya tidak tahu ya, ketika melihatkan kartu book dan juga kartu crossroad, saya lebih melihat daripada sudut yang positif ya. Seperti jalannya sudah ada, tetapi tidak tahu ke kiri atau ke kanan. Jalannya memang sudah ada, walaupun kamu mungkin menutup akses. Tetapi dia yang seperti keraguan untuk bertindak. Nah, kerana ada kegelisahan seperti ini ya, saya menangkap dia yang masih meragukan sebuah aksi. Tetapi kerana jalan itu sudah ada, saya percaya teman-teman, dia akan datang cari kamu setelah dia memberanikan dirinya. Kerana orang ini sangat takut di-reject oleh dirimu. Okey guys, kita buka kartu yang terakhir ya. Pesan hati ke hati apakah yang dia sangat ingin kamu dengarkan darinya detik ini? Nah, mengapakah saya berkatakan sedemikian ya? Pesan dari hati ke hati. Kerana orang ini ngebatin kamu. Ada perasaan yang cukup berat sekali ya di hatinya. Dia ngebatin kamu. Maka kita lihatkan pesanan hati ke hati dari si dia ini. Pesan apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Wow guys, you mean so much to me. Walaupun dia sudah melukakan hati kamu, menghampakan segala harapan kamu, mengecewakan kamu, dia ingin kamu tahu. Walaupun mungkin ya menurut kamu, dia ini tidak guna kak, a useless person. Tetapi dia ingin kamu tahu yang kamu begitu berarti di dalam hidupnya. Kamu meninggalkan impak yang cukup besar di dalam hatinya. Kamu baik. Dia melihat kamu sebagai orang yang baik, orang yang sering merawat, memberikan segala sesuatu, bantuan, dukungan kepada dirinya. I miss your voice. Nah, ini benar ya kartu Gemini tadi ya, daripada Magician dan juga Ten of Swords untuk mengakhiri sebuah kondisi di mana kalian tidak berkomunikasi. Dia sudah tidak tahan lagi. Tidak tahan lagi tidak mendengarkan suara kamu. I want to hold you in my arms. Wow, teman-teman. Ini seperti sudah kerinduan yang memuncak ya. Sering mengimajinasikan dia memeluk kamu seerat-eratnya. Seolah-olah ya kepanasan badan kamu dapat dia rasakan. Orang yang benar-benar sudah rindu banget ingin memeluk kamu. You're beautiful in my eyes. Menurut dia, kamu seorang wanita yang cantik, lelaki yang tampan, yang ingin dia peluk. Dia sangat tertarik banget sama kamu ya. I miss our time together. Jikalau kalian pernah bertemu, mungkin sedikit pertemuan. Bagi kalian yang pernah bertemu ya, tidak akan resonate untuk kamu yang tidak pernah bertemu ya. Dia sangat merindukan quality time yang kalian luang bersama. Memori itu masih diputarkan, dimainkan di kepalanya. I can't stop loving you. Berkali-kali dia cuba, bawahnya ada di Empress. Berkali-kali dia cuba melupakan kamu untuk membencikan kamu, tetapi itu tidak berhasil. Semakin ingin dilupakan, semakin ingin diketepikan, dia semakin menginginkan kamu. Orang ini sering membayang-bayangkan kamu kerana ada dua kartu moon di sini. Sering mengimajinasi, sering membayangkan kamu. Imajinasinya tidak terhad, limitless. Bottom of the deck, I'm feeling so lost without you. Tanpa kamu teman-teman. Nah, ini seperti merangkumi semua energi yang ada di sini ya, menceritakan atau menjelaskan mengapa dia sering ngebatin kamu. Ini jawapannya. I'm feeling so lost without you. Tanpa kamu. Dia memang terasa banget kehilangannya. Maka dia perlu melakukan sesuatu. Apakah itu? Yaitu dengan ngebatin kamu. Wow, ini seperti seseorang yang bertindak ya, dengan benar-benar menggunakan ilmu kebatinan, menggunakan energi untuk berhubung lagi dengan dirimu. Baiklah teman-teman, saya akan buka ya beberapa initial bagi menutupi bacaan hari ini. Dan saya juga ada pesan khusus untuk kalian sebentar lagi ya. Kita lihatkan dulu initialnya. Teman-teman, sebenarnya saya tidak suka ya membuat bising begini ya. Tetapi kadang-kadang terpaksa teman-teman. Saya perlu make sure ya, initial ini sudah dicampur adukkan sebelum keluar. Okay guys? Okey teman-teman, di sini ada initial Y, O, K, Q, S, W, E, H. Wow, ini seperti surname seseorang ya. Jikalau ini keturunan Cina, ini mungkin ada surname seseorang ya. Hugh, X, G, Z, M, C, N, R, U dan juga letter F.
Saya harap kelihatan teman-teman ya. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan hari ini, saya ingin katakan bahawa hal yang paling tidak efisien dan merugikan diri adalah ketika kita pergi mencari cinta. Biarkan ia menemukan kamu pada saat yang tepat ketika kamu sedang melakukan apa yang kamu sukai. Hanya dengan begitu, kamu akan menemukan cinta dalam bentuk aslinya. Dan ingatlah, untuk tidak jatuh cinta pada orang yang mengatakan hal yang benar. Sebaliknya, jatuh cinta pada orang yang melakukan hal yang benar. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.